وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang menghormati Kepala Sekolah Kepala SMPN 1 Kabupaten Sumatera Utara, yang menghormati seluruh Dewan Guru, TO, staf TO, tenaga pendidik dan kependidikan yang berhadir semuanya di tempat ini pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya disehatkan badan, dipanjangkan umur, dimudahkan dalam setiap pekerjaan. Yang ulun sayangi juga para siswa, para siswi semua yang berhadir pada kegiatan Ramadan ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan melaksanakan ibadah puasa bagi yang bisa melaksanakan ibadah puasa. Dan mudah-mudahan segala ibadah puasa kita diterima oleh Allah. Amin. Baiklah, mungkin ada dua sisi mengenai kita ini. Yang pertama nanti ceramah dan yang kedua tanya jawab. Jadi ada sisi pertama yaitu ceramah, kemudian nanti ada tanya jawab. Maka dari sisi pertama ini kita akan memulai dari sebuah ayat yang dinyatakan oleh Allah bahwa khalaqul jinna wal insa liya'budun. Untuk apakah kita diciptakan oleh Allah di dunia? Kita ini diciptakan di dunia ini bisa apa? Dijawab oleh Allah bahwa khalaqul jinna wal insa liya'budun. Aku tidak menciptakan dua makhluk, dua jenis makhluk. Ini akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau binatang itu mati, ditarik di tanah. Mati binatang itu habis kisahnya. Tapi dua makhluk ini tidak, jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita dihidupkan oleh Allah, kita ini diadakan oleh Allah di dunia. Tujuannya ialah untuk mengenal Allah. Tujuan kita itu untuk belajar ilmu tauhid. Tujuan kita itu untuk mengabdi. Dalam pengabdian ini ada dua, pengabdian kepada Allah Sang Khalik dan pengabdian kepada manusia, sesama manusia. Bagaimana hubungan kita dengan Allah itu nanti berkenaan dengan tauhid. Maka tauhid ini penting dipelajari. Tauhid ini berasal daripada kata wahda. Wahdai wahidu tauhid. Artinya tauhid ini itu mengesahkan Allah. Karena kita ini kalau mengetahui sejarah agama-agama, agama pertama dibawa oleh Nabi Adam itu agama tauhid, hanya satu Allah. Kemudian turun agama sesudah itu Nabi Sis, Nabi Nuh juga mengajarkan tauhid. Sampai turun kepada Nabi Ibrahim agama tauhid. Anak Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nabi Ishak anak Nabi Yakub, dia mengajarkan tauhid. Kalau ada orang berkata seluruh agama itu baik, itu benar. Tapi kalau ada orang ingin membedakan agama yang benar, itu ialah agama yang bertauhid. Hanya satu, yaitu Islam. Tidak ada yang mentauhidkan Allah dengan sebenarnya kecuali Islam. Jadi kita hidup ingin mentauhidkan Allah itu Allah. Karena selama orang itu bertauhid berarti beriman. Kalau beriman pasti masuk surga. Dosa yang paling banyak di dunia ini ialah ketika orang itu tidak bertauhid, musyrik namanya. Syirik itu bagian dari tanda kita itu keluar nanti kita daripada agama kita. Yang kedua, pertama syirik yang nyata, yaitu orang yang berbeda agama dengan kita dan tidak menyatakan apa itu satu. Kita hanya mengatakan qul huwallahu ahad, Allah hanya satu. Yang kedua syirik yang tersembunyi di dalam hati kita. Ini yang ada hal yang harus kita perhatikan. Kita bisa dengki kepada orang lain. Kawan dapat nikmat syirik, itu namanya dengki. Seakan-akan Tuhan bersalah mentakdirkan. Kawan misalnya orangnya kita hendak meminjam kawan hendak kawan dapat, kita kan dapat syirik. Nah, itu dengki darinya. Wih kawan malah hidup itu dengki. Dengki itu artinya kita akan diterima oleh takdir Allah. Berarti kita akan tahu seluruh hidup kita ini ditakdirkan oleh Allah. Ditakdirkan oleh Allah. Dan keimanan itu
Iman itu ya Rasul ada bisa berhalus, bisa bergerak. Iman itu bisa dari kecil sampai membesar. Iman orang yang besar itu dia beribadah merasakan nikmatnya ibadah. Puasa nyaman puasa, berarti iman orang besar. Sembahyang kalau kita nyaman sembahyang berarti orang itu imannya kuat. Kalau sembahyang itu berat, itu imannya harus. Kita lihat di sembahyang. Jadi sembahyang boleh, berarti iman kita halus. Puasa oleh iman kita halus berarti. Kemudian apalagi sedekah boleh, berarti iman kita bagus. Tapi kalau iman kita begadang, kita nyaman sembahyang, nyaman puasa, nyaman beribadah, itu iman kita sedang membesar. Kalau iman kita itu sedang dalam keadaan sempurna, kita mati, dijamin masuk surga. Bagaimana kita memupuk keimanan? Jadi kita harus belajar ilmu tauhid lah, belajar ilmu tauhid. Nanti kita penyampaian kurang lebih 30 menit, setelah itu diskusi lah. Ini sudah 8 menit, jam 10 tadi. Jadi orang belajar sifat 20. Mungkin itu salah satu caranya, metodenya. Kita Asy'ariyah belajar sifat 20. Orang ini banyak kita kadang-kadang ada sampah. Padahal penting banget. Karena awal din ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Sehingga kalau kita baca sejarah para aulia Allah, itu rata-rata mereka itu pertama lagi halus, diajarkan tauhid dulu, hanya ibadah yang lain. Buka sejarah atau berusaha Allah. Lagi halus diajarkan tauhid oleh nenek sendiri salamnya. Mau belajar tauhid, hanya belajar akhlak, hanya belajar ngaji, hanya belajar masalah fikih. Kalau dipaksa sembahyang, namanya dulu, ini ada taulah Tuhan, ini sembahyang itu gaya. Ulun masih ingat dulu dia harus itu Allah mama itu apa sebelum dulu. Jadi ulun terus harga itu sebelum masuk sekolah itu apa sifat 20. Jadi ketika sembahyang turun bingung melihat ini kenapa begini? Sedangkan Tuhan melihat. Ternyata yang ada belajar tauhid makanya. Ya, orang yang bertauhid itu ada budaya sembahyang. Kan diintihi oleh Allah. Haibahnya Tuhan itu dia rasakan di dalam hatinya. Kehadiran Tuhan itu ada dalam hati. Tuhan itu hadir, melihat kita. Jadi kita tidak budaya waktu sembahyang. Bingung. Ya lihat deh. Dulu masih ingat lagi halus lah. Beberapa masjid dulu di pasar sana itu ke masjid pasar sananya. Masjid di kandang alam, masjid di kalau masjid dulunya kalau masjid di Rantauan. Orang yang berhubungan jauh lah. Itu ada di dalam begini sebenarnya untuk anak-anak di dalam begini itu ya. Karena pertama gue memang ajarkan tauhid itu. Jadi pentingnya tauhid ini luar biasa. Ketika seseorang merasakan kehadiran Allah dalam kehidupannya, dia itu berarti orang yang beriman, yang kuat keimanan. Bila sembahyang serius, tadinya tahu Tuhan melihat. Tapi karena kita iman ada kuat, itu sembahyang berbeda. Tadi kita kan tahu Tuhan melihat. Kita itu bergaya sampai kalau guru melihat, padahal guru dia juga makhluk Allah. Kita ini makhluk Allah betul. Jadi kita takutnya Allah di dunia. Jangan pernah takut dan siapapun kecuali kepada Allah. Itulah orang yang beriman. Orang yang beriman itu ada pernah takut dan siapapun kecuali kepada Allah. Orang yang beriman itu punya kekuatan semangat yang besar. Kita mempunyai rencana dalam hidupnya, yaitu menggapai keselamatan dunia dan akhirat. Nah itu harus kita capai. Harus punya keyakinan. Kita harus selamat dunia akhirat. Orang di sekitar kita harus selamat dunia dan akhirat. Bini kita harus selamat dunia akhirat. Anak-anak kita harus selamat dunia akhirat. Semua orang di sekitar kita harus selamat dunia dan akhirat. Itu tujuan hidup kita. Kemudian kita selamat dunia akhirat. Apa itu punya rencana? Ada orangnya rencana dalam kehidupan kita. Jangan ada berencana. Ini bilang Tuhan jadi apa? Berenang jadi apa? Ya masalah. Harus ada punya rencana kita. Bercita-cita. Cita-cita itu niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap gawe itu menurut niat. Kalau kita berniat ingin menjadi guru, maka kita harus belajar. Ulun masih ingat lah, ulun dari bertamat madrasah itu tahun 90, tahun 91 itu pada sekolah. Anak sekolah kita nggak mampu. Tahun 91 lebih, tahun 92, tahun 92, 93 itu buka pesantren Ar-Raudhah, masuk sekolah. Karena bayar gratis awalnya. Nah, jadi setelah sekolah di Ar-Raudhah.
Sampai daerahnya direntis dari awalnya pas belum tamat terus bayar lah ini belum berhidup lagi belum masuk situ. Apalagi kami tahu 2-3 tahun ini mulai tahun corona lah, tahun corona itu biar tahun luar biasa pesantren di BTN majuan karena ini pesantren ini belajar gila itu mana belajar tapi pesantren 20 lah otomatis belajar tetap maka banyak yang masuk itu ya kami itu sampai 500 semuanya. Wah ini murid kami di Arab itu lebih sering murahnya. Mulai corona itu dia tiap tahun banyak murahnya. Sampai ini tahun tadi 8 kelas, tahun dulu kelas 1 pun 8 kelas 400-500 sekali masuk ke muridnya. Apa yang lebih dibuat? Kalau dapat beda musuh dia setengah 2 iman. Nah itu. Jadi habis dia Arab dia tamat dia Arab lalu dari dulu abengnya menabung lah sebagian kuliah pertama di sini itu berbayar juga dia angkatan kedua di sini S1 lo di sini itu berbayar saya belum bayar lah. Nah itu wah ini dia 6 bulan di Arab dirahak kalau kuliah di Mahat Ali. Nah Mahat Ali ini angkatannya 2 kan 3 angkatannya masih murah lah sebulan sebulan 50.000 kan 100.000 sebulan lah satu semesternya 600.000. Nah itu biar murah kuliah. Jadi lo beli kuliah kan dibayar. Habis itu lo kalau namanya dapat beasiswa S2 gitu dari MUI dari MUI. Kuliah S2 kan dibayar pula. Kan tabungan kan. Habis itu lo kuliah lagi S3. Dapat biaya bantuan pula karena jadi dosen di Mahat Ali. Jadi bayar pula. Kuliah S3 lo sedang menyelesaikan disertasi lo. Kalau jadi dosen tetap yang di Al-Wasmiyah Berbay, cuman mengajar pada 4 kampus. Yang pertama di Al-Wasmiyah dosen tetap, kemudian yang kedua di Sri Tanjung, yang ketiga di Stai Darul Pandangan, yang keempat di Raha. Nah, saya itu juga menggeduh anak-anak di sebuah pesantren di Saurang. Kita kembali dulu kepada masalah kita. Jadi kita dalam hidup harus punya tujuan, punya niat yang kuat. Ada yang kita ingin gapai, itu yang boleh kita tumbuh semangat. Kalau ujian Rasul, seseorang itu biasanya ada yang ingin menjadi orang kaya, dia ingin mendapatkan dunia. Suatu saat nanti akan tercapai. Ada orang yang jadi guru, suatu saat dia akan tercapai. Orang-orang jadi guru itu beri ada terlintas di hati, namanya jadi guru dan ditakdirkan oleh Allah. Kayak itu dia akan ditakdirkan kepada apa yang kita citakan. Kemudian kita bertanya selamat dunia akhirat. Kita kembali belum pada masalah tauhid ini yang kita bahas. Nah, di dalam Asy'ariyah itu ada namanya pelajaran sifat 20. Hanya ada di dalam Asy'ariyah lah, tidak ada di lain. Asy'ariyah itu sekarang ini orang-orang Asy'ariyah itu tersebar di seluruh dunia. Asy'ariyah itu lahir dari Mu'tazilah. Zaman dahulu di tarikh sejarah masalah akidah filsafat. Kalau Islam ada 2 lah. Pertama pendidikan yaitu MPD, kemudian filsafat Islam yaitu akidah. Di dalam sejarah akidah itu zaman dahulu itu ada beberapa aliran. Ada yang aliran Syiah, itu di Iran itu aliran Syiah. Iran itu aliran Syiah. Berbeda dengan kita. Kemudian ada aliran Mu'tazilah, itu baik. Kalau Syiah itu mereka menganggap Sayyidina Ali ini berlebihan sehingga memburuk-burukkan sahabat yang lain. Ada tarimah bunyi seharusnya dia buat Syiah yang pertama jadi khalifah Sayyidina Ali, pertama menantu Rasulullah, kedua pintar, ketiga cucu Rasulullah dari Sayyidina Ali dan yang lain. Berarti nampas ibunya itu Sayyidina, tapi kata itu pembual mantul lah. Ada tarimah bunyi Sarek, dan Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Umar bunyi ada tarimah. Nah itu buat Syiah. Buat siapa lu nikah mut'ah, nikah kontrak. Ini punya kalau nikah itu berjanji itu. Nah pada taman ini sementara kita nikah sebenarnya lagi dia sudah jadi yang benar. Ini sebenarnya biarnya lagi. Itu di Syiahnya dia kita itu yang kita ini nikah sama hidup sampai ke akhirat deh. Lah jadi kita nikah sama hidup sampai ke akhirat. Menyatakan jangan sampai nikah sebulan 2 bulan. Nah, kemudian berbeda dengan Mu'tazilah. Ada Mu'tazilah, macam-macam aliran. Nah, antara Mu'tazilah itu dia kemudian memecah, lahirlah namanya Asy'ariyah.
Imam Asy'ari ini dia protes dengan Mu'tazilah. Yang mana Mu'tazilah itu lebih banyak menggunakan akal. Nah, lalu dia keluar dari Mu'tazilah, jadilah dia itu namanya Asy'ariyah. Asy'ariyah ini mengajarkan kepada kita cara mengenal Allah itu melalui sifat 20. Tuhan itu pertama ada dua hal. Kita ingin mengenal Allah, ada dua jalan. Secara kesimpulan, Allah itu adalah satu zat yang maha sempurna. Tidak ada zat yang lebih Allah. Tergambar dalam surat Al-Ikhlas. Makanya surat Al-Ikhlas itu penting kan? Itu kalau diamalkan luar biasa. Qul, katakan olehmu ya Muhammad, Allahul Ahad. Allah itu esa, tunggal, satu-satunya yang berhak disembah hanya Allah, tidak ada yang lain. Bagaimanapun tingginya derajat manusia, dia tidak akan pernah menjadi Tuhan. Pernah pada suatu hari datang umat Nasrani kepada Rasulullah, ujar buat Nasrani, wahai umat Islam, kayak kamu kita bergantian, tapi sama kami juga. Kami Nabi Isa itu kamu sampai, ikam juga sampai Rasulullah. Jadi sama kita. Ketika disampaikan kepada Rasul, Rasul pun marah. Apakah pantas kata Rasul, seseorang yang diutus oleh Tuhannya, kemudian dia berkata sembahlah aku. Maka itu yang kalau kita melihatnya, ini beda dengan agama. Saudara kita yang saleh itu ketika berdebat dengan kita itu ditanya, adakah Tuhan itu pernah menyuruh sembahlah aku? Hanya Allah yang sama. Yang kedua yaitu belajar dari qul huwallahu kita sampai qul huwallahu Allahu samad. Allah itu tempat kita bergantung, tempat kita meminta, tempat kita berharap, tempat kita bersandar. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Maka itu kalau kita lagi bersedih, kembalilah kepada Allah. Putus cinta, kembalilah kepada Allah. Cinta kita akan diterima, kembalilah kepada Allah. Cinta kita ditolak, kembalilah kepada Allah. Nanti suatu saat kita akan mendapatkan orang yang lebih hebat daripada orang yang kita kandeng. Wah, itu biasa aja lah. Almarhum makan dan berkisah puji sendiri kamu Tuhan, enggak ada suruh putus cinta sendiri kamu ada dewasa belum hati. Jadi kamu putus cinta sendiri berberi kepada Tuhan. Akhirnya Allah akan memberikan kepadamu gantian yang lebih baik. Jangan pernah kita menyerah, jangan pernah putus asa dari hidupnya. Jadi selalu bergantung kepada Allah. Allahu samad, lam yalid, tidak beranak, walam yulad, tidak diperanakan, walam yakun lahu, tidak ada, walam dan tidak ada, walam tidak yakun ada, lahu bagi apa itu kufuwan yang menandingi, ahadun seorang dua, tidak ada tandingannya. Maka itu akhirnya itu dibaca oleh orang-orang Bahari setiap apa ada acara kematian ya tiap walau supaya memurnikan tauhid. Sehari dua hari suruh baca puluhan. Kenapa Tuhan berberi hendak supaya orang itu murni hatinya tauhidnya Rasulullah. Nah, lalu dalam Imam Asy'ari itu beliau yang kedua secara terperinci. Nah, ini belajar sifat 20 pintarlah. Orang lain itu belajar sifat 20. Nah, mulai wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamut ala binafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, ailun, sami'un, basirun, mutakalimun, 20 sifat. Kemudian setelah hafal lalu ditambahi maknanya, yaitu dalil akli dan dalil nakli. Dengan dalil hadaklah benar, dalil nakli yang lebih afdal. Karena itulah yang dibawa bekal ke akhirat menghadap negeri yang kekal. Pertama kalau kita mati, yang ditanya adalah iman kita, keimanan. Dikubur kita pertama kali melihat alam akhirat. Kita ini dari nasional melihat alam akhirat itu kayak apa? Nah, ini dikubur kita beritain melihat apa yang ditanya oleh Allah. Munkar nakir itu datang bertanya kepada kita, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan? Siapa Tuhan kita? Siapa Tuhan kita? Siapa Tuhan kita? Allah itu kayak apa kira Allah itu? Nah, di sifat 20 tergambar sifat wujud itu namanya sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu tentang zat Tuhan. Hiyal hal wajibatu wijad ma'adamatu jad. Itu adalah Imam Fakhrul Razi. Sedangkan Imam Asy'ari al-wujud
Dia ainul wujud. Wujud Allah itu adalah hakikat daripada segala sesuatu. Jadi sesuatu itu ada karena wujud Allah. Kita belajar tentang fisika. Belajar fisika. Zat yang terkecil itu apa? Benda yang paling kecil. Atom. Di dalam atom itu ada proton. Di dalam atom itu ada 3 zat, ada 2 zat, ada 3 zat. Ketika itu dipelbesar oleh para ahli. Nah, Einstein dia berkata, nah ternyata di benda yang terkecil itu ketika diperkecil lagi dilihat ini, maka akan hilanglah benda itu. Pada hakikatnya benda ini tidak ada, yang ada hanya yang menjadikan jenak. Dia kembali kepada khusus. Sekarang ini masih ada perbedaan pendapat antara Einstein dengan siapa dia satunya. Ketika bermasalah tentang cahaya, apakah cahaya itu materi atau cahaya itu gelombang? Sampai ini belum terpecahkan. Sebab apa? Supaya Tuhan tahu. Cahaya ini datang daripada rahasia Tuhan. Allah nur sama. Allah itu nur langit dan bumi. Ujian Rasul diciptakan ketika Sayyidina siapa tahu yang bertanya tuh di Maulid itu, ya Jabir, ketika Sayyidina Jabir bertanya, ya Rasul, apakah yang pertama diciptakan oleh Allah? Kata Rasul, innallaha khalaqa qabla al-asya nur. Sebelum sesuatu tercipta, terciptalah cahaya. Kalau kita belajar teori Big Bang namanya, itu seakan-akan ada kesamaan. Teori itu baru sekarang sampai. Teori itu sudah dinyatakan oleh Rasul apa sahabat yang silam. Karena Rasul itu ada datang daripada Allah. Wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Dia tidak akan berbicara melainkan dari zat Allah. Jadi yang pertama itu adalah cahaya. Dari cahaya itulah kata Rasul memecah setiap benda-benda yang ada. Itu teori Big Bang yang hampir mirip dengan apa yang disampaikan oleh Rasul. Kita kembali kepada masalah kita, bukan itulah. Nah, jadi yang pertama sifat wujud itu sifat namanya nafsiyah. Kemudian setelah itu di sifat 20 itu mengiringi sifat habis wujud apa? Qidam. Qidam itu menunjukkan bahwa itu tidak ada awalnya. Kemudian yang setelah qidam baqa. Baqa itu menunjukkan bahwasanya Allah itu tidak ada akhirnya. Setelah baqa apa? Mukhalafah. Mukhalafah itu menyatakan bahwasanya Allah itu tidak ada sesamaannya. Ada di sesamaannya. Kemudian apa lagi? Qiyamuhu ta'ala binafsi. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak memerlukan tempat. Qiyam itu jaka bahasa kitanya tempatnya di mana Tuhan. Nah, maka dijawab oleh sifat 20 qiyam bin nafsi. Allah itu berdiri bertempat pada zatnya sendiri. Zatnya itu sempurna. Waktu dan tempat itu milik Allah. Kita tahu waktu dan tempat itu milik Allah. Maka Allah yang mengatur waktu. Sekarang kita buka ya. Orang-orang baru itu baru percaya ada lubang hitam ya. Di mana kalau masuk ke lubang itu mungkin orang akan masuk kepada zaman yang akan datang dan zaman yang sebelumnya. Kita teori Einstein itu kan masih ingat. Apabila satu benda itu bergerak menyamai kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu per detik berapa? 320 ribu kilometer per detik. 8 menit sampai ke matahari. Apabila ada satu benda itu berjalan secepat cahaya, maka baginya semua yang ada di dunia ini akan terdiam dengannya. Dia selalu bergerak. Jadi ketika aku di Rasul naik ke atas langit itu, aku di Rasul diselimuti oleh cahaya. Maka aku naik ke atas sehingga pada beberapa tempat. Jadi Rasul itu berjalan kurang lebih 2 jam, 3 jam. Itu hanya waktu singgah. Sedangkan perjalanan beliau melewati perjalanan cahaya. Maka ajar Einstein apabila benda itu berjalan seperti cepatnya cahaya, seluruh yang ada di alam ini bagi dia terdiam. Itu adalah teori yang sudah dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ashabul Kahfi, dia tidur 309 tahun di dalam sebuah gua. Mereka tanpa sadar telah memasuki dimensi lain. Ketika mereka bangun guring bertanya saudaranya, berapa lama kita tidur? Ya, kira-kira 1 jam lagi masa panas tahun. Mereka tidur 309 tahun lama. Jadi apa yang dinyatakan orang dari itu bahwasanya ada namanya mesin waktu atau ada satu saat di mana kita bisa melewati batas waktu, itu sudah pernah diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran.
dan mungkin terjadi nanti di akhir zaman. Kita planet itu biar ini kalau ke Mars itu kalau tekanan utaranya jauh itu bertahun-tahun. Kita hanya mengirim robot yang sana. Kita kirim manusia ke bulan, itu pun ada lagi manusia ke bulan. So kenapa? So di bulan itu dia ada satu bagian sisinya yang mana pernah kita temui. Satu sisinya berputar loh. Itu makanya cahaya tiap bulan itu ada satu sisinya lah. Sisi gelapnya ada bulan yang ada pernah disinggah oleh manusia. Kita kembali kepada masalah kita. Waktunya sudah. Nah, di rumahnya tadi waktunya. Habis ini tanya jawab. Nanti di persiapan pertanyaan itu biasanya kalau di sering kita tuh kalau acara Ramadan ini untuk materi tauhid itu 3 hari biasanya. Di 3 hari itu kita tersimpul lah. Mulai belajar sifat 20, nafsiyah, salafiyah, ma'nawiyah, kemudian menghimpunkan dari istilah wal intikar masuk dalam kalimah. Istilah sampai sifat, intikar sampai sifat, kemudian memasukkan dalam kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu lebih harap daripada dunia dan seisinya. La ilaha illallah itu kunci dunia, kunci akhirat, kunci semua ilmu. Orang dari kajian orang dari itu biasanya kita tapi la ilaha illallah mengunci. Bayi itu dilajari oleh almarhum Samunai supaya jangan lupa kebuntel tajul semai. Bacain bismillahirrahmanirrahim. Buku haul kemarin matanya kau giginya tak paling. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tapi sini kalau la ilaha illallah sebagai sisipan 20. Kayak mau sisipan 20 kenapa? Jadi itu dikhususkan. Kembali kita kepada masalah kita dulu. Nah, di rumah ini lagi lah. Jadi salafiyah ini nomor 2. Di nomor 2 ini bisa ada tambah. Jadi sifat kidam Tuhan itu tidak ada awalnya. Bahkan Tuhan itu ada di akhirnya. Mukhalafah Tuhan itu ada di sesamaannya. Jadi jad Tuhan itu jad yang tidak pernah kita perdebati dulu. Akal kita harus sampai. Kami hati kita ini merasa Tuhan itu ada. Hati kita itu hanya didapat oleh zihid namanya. Zihid itu perasaan ada di dalam hati kita. Tuhan itu ada, kita yakin dulu. Karena kita yakin setiap yang ada itu pasti ada yang mengadakan. Maka yang mengadakan itu Tuhan. Kemudian tidak bakal mukhalafah qiyamul Tuhan itu berdiri pada jadnya sendiri, tidak memerlukan waktu, tidak berkaitan dengan waktu, tidak berkaitan dengan tempat. Itu Tuhan itu benda yang di luar batas ruang waktu dan tempat. Namanya dalam bahasa tauhid namanya ajali. Kalau orang dalam bahasa tauhid namanya belajar tentang ajali. Zaman ajali. Zaman ajali adalah zaman di mana di luar batas ruang dan waktu. Di luar batas ruang dan waktu, seseorang itu kalau apa namanya? Kita kembalilah pada masalah teori tentang perjalanan waktu. Jadi kalau benda itu berjalan secepat waktu, maka setiap sesuatu itu seakan-akan tiap sesuatu di dunia itu terdiam bagi dirinya. Tapi kalau satu benda berjalan melebihi cepatnya waktu, dia akan masuk kepada masa yang akan datang. Bukan itu timbul masa akan datang. Dia melewati batas ruang dan waktu. Dia akan melewati batas ruang dan waktu. Kita kembali kepada masalah kita dulu. Nah, jadi qiyam itu artinya Tuhan tidak bertempat di luar batas ruang dan waktu. Kemudian wahdaniyah, Tuhan itu hanya satu. Itu adalah sifat salamiyah. Waktunya sudah habis. Nah, jadi ada ulun bidata lah. Bidata ulun ini pertama nama ulun ini dengan kedua ulun dari PD lagi. Di satu ulun ada 3, bisa jarang ditulis. Nah, satu ulun pertama di Raha Studi, kemudian di Uniskai Bioskop komunikasi. Kemudian hanya ulang di Stadion Pandangan di satu ulun hukum. Jadi SPD Skop Ishak. Kemudian gelar S2 ulun MPD, MAG, MM. Anak ulun sedang menyelesaikan tesis ulun juga MM. Manajemen lah. Anak ulun ini mengelola pondok. Jadi ulun ini hendak bagaimana mengelola pondok itu yang baik. Sambil meneliti ulun bagaimana pondok-pondok yang lain itu. Menulis dan ulun terapkan dalam pondok-pondok. Kemudian juga ulun sedang menyelesaikan disertasi ulun. Nah, kalau sudah selesai apa sudah diterima, ini sidang tertutup, nanti sidang terbuka. Jadi kandidat doktor sudah ulun. Nah, masuk kita kepada pertanyaan. Mudah-mudahan kau bertanya lah. Jangan ada bertanya tentang tauhid. Biasanya ada bertanya itu antara dua. Pertama ada paham, kedua kan mendengarkan lah. Jadi kita udah takut. Kalau yang setengah paham, kau udah takut lah. Kalau bukan paham lalu ada orang minta makan atau ada mendengar, atau ada yang takut lah.
presentasi, maju makalah, ada yang bertanya nanti, diskusi. Sebab apa? Setiap orang wajib membaca makalah, setiap orang wajib bertanya secara individual. Sedangkan kita tadi kan secara umum aja. Maka mu'alim persilakan, siapa yang ingin bertanya dipersilakan. Dari siswinya boleh, siswanya boleh, gurunya juga boleh. Yang bertanya boleh, siapa yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Siswi silakan. Bapak-bapak, ibu guru. Kalau misalnya malu bertanya, silakan dicatat di kertas. Oke, dicatat. Biasa di SMP yang lebih itu pakai kertas lah. Silakan dicatat di kertas. Oke, mungkin ulun mulai bertanya, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustaz, pernah ada siswa bertanya bagaimana kalau bilang kita serahkan saja semuanya dengan yang di atas. Jadi kata di atas ini apakah menyalahi tauhid? Karena kita ketahui bahwa Rob itu tidak berkenaan dengan waktu dan tempat atau ruang dan waktu, atau lebih baik bagaimana kalimat itu kita ucapkan atau tidak. Terima kasih. Sementara menunggu pertanyaan lain, kita jawab dulu pertanyaan dari Ibu. Pertanyaan sangat bagus. Ini pertanyaan yang jujur mengenai tauhid. Jadi perkataan di atas namanya majasi. Majasi itu adalah perumpamaan. Biasa di dalam Al-Quran Allah menyatakan ya Allah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Bukan berarti secara zahir. Majasi itu secara simbolik. Perkataan di atas itu maksudnya itu perkataan orang yang lebih berkuasa. Kita serahkan orang di atas ya. Di atas maksudnya orang yang lebih berkuasa. Siapa yang lebih berkuasa daripada manusia? Dia adalah Allah. Jadi perkataan kita serahkan kepada orang di atas maksudnya itu perkataannya kita serahkan semua kepada Tuhan. Karena hanya Dia satu-satunya yang berkuasa. Itu namanya majasi. Begitu juga di dalam kitab Al-Quran, ya Tuhan ya Allah fawqa aydihim. Tangan Allah itu di atas tangan mereka. Maksudnya kekuasaan Allah itu melebihi kekuasaan orang-orang selain Allah. Bagaimana orang-orang manusia ini berkuasa, dia tidak akan melebihi kekuasaan Allah. Begitulah namanya. Itu di dalam Al-Quran itu banyak kata-kata nanti yang akan mengandung kalimat-kalimat majas. Majas itu artinya biasanya belajar belajar majas, atau namanya mengandung makna yang tersembunyi. Jadi makna di atas itu maksudnya orang yang lebih berkuasa. Orang di atas kita serahkan semuanya kepada yang di atas. Maksudnya di atas itu orang yang lebih berkuasa daripada kita, orang yang lebih kuat daripada kita, orang yang lebih mengatur daripada kita, orang yang lebih tahu daripada kita. Dia hanyalah orang yang orangnya, yaitu Zat Allah yang lebih tinggi daripada kita. Biasa Tuhan itu disebut ketika kita sujud, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Maha Suci, Rabbi Tuhanku, Al-A'la yang Maha Tinggi. Maksudnya bukan tinggi itu di atas seperti yang kita bayangkan, di atas kita aja. Kita kalau mengatakan misalnya gini aja, ke EQ-nya lebih tinggi daripada EQ. Bukan berarti badannya lebih tinggi lalu otaknya ke atas kedua lah. Maksudnya itu bukan perkataan dia, itu majas, simbolik. Artinya kekuasaan apapun di langit dan di bumi tidak melebihi daripada kekuasaan Allah. Dia lebih di atas daripada kekuasaan yang lain. Maka ketika orang menyebut kita serahkan kepada yang di atas, itu maknanya berarti kita serahkan kepada Tuhan. Itu kata-kata simboliknya. Itu biasa kita pakai lah biasanya setiap hari. Ya, mungkin ada pertanyaan yang lain. Ada yang ingin bertanya? Ayo Bu, silakan. Maju aja. Di depan pintu nggak apa-apa, nggak usah pakai mic. Mic-nya nggak sampai.
syirik-syirik yang dapat merusak keimanan kita itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Jadi yang merusak keimanan kita itu yang pertama ialah syirik. Syirik itu ada dua, syirik yang jahir dan syirik yang tersembunyi. Nah, syirik yang jahir itu menyembah selain kepada Allah, itu syirik yang jahir. Percaya dengan dukun itu juga hati-hati, itu bisa masuk kepada kemusyrikan. Kita hanya percaya kepada Allah. Jadi kalau orang menyembah, dia dia pecah dapat sial. Tidak ada yang orang pun di dunia ini dilahirkan sial dan sempurna sial, beda. Seseorang itu dalam hidupnya kadang beruntung, kadang ada sialnya, kadang beruntung, kadang sial. Tidak ada yang sial sempurna. Ada ujung untung berarti cuma kita bisa mengurangi kesialan kita itu dengan memohon kepada Allah. Banyak-banyak baca Fatihah, kemudian kita jaga kewajiban. Karena Tuhan berjanji Rasulullah, siapa menjaga sembahyang 5 waktu, maka orang itu akan diberikan oleh Allah kemudahan di dunia dan dihilangkan segala kesialan dan kesempitan. Nah, jadi yang pertama ialah syirik yang nyata, menyembah sesuatu selain Allah. Yang kedua syirik yang tersembunyi. Nah, syirik yang tersembunyi ini banyak dan kadang-kadang ada diketahui oleh manusia. Pertama, kita ada benih dengki, boy. Kalau orang dapat nikmat, ibu-ibu kawan kita muka gelap amas nanti kenal pada kita, jangan sadar. Kalau ada kawan kita muka baju hanyar nanti larang pada kita, jangan pernah di hati ini sangkal. Kalau ada kawan kita muka kanan berdua 3 juta bawa ke masjid atau pelanggan, jangan hati ini sangkal. Ada jarak hidup ini sembarangan mau jalan. Ada jangan di kita protes ya. Jangan protes dengan apa yang didapat oleh kawan kita, itu kedengkian. Sama-sama belajar, kawan dapat nilai tinggi pada kita, padahal kita berusaha sudah, jangan saling kawan-kawan, itu kedengkian. Atau sama-sama kita berjalan bersama, ternyata kawan kita diperhatikan oleh para wanita, kita ada, jangan saling, itu kedengkian. Jadi jangan pernah saling melihat orang dapat nikmat, itu kedengkian. Dengki itu bagian dari kesyirikan yang tersembunyi. Syirik tersembunyi itu dengki. Yang kedua syirik yang tersembunyi itu yaitu orangnya sombong, tidak menerima kebenaran. Orang sombong itu ada menerima kebenaran itu sombong. Ada dari mana saya orang itu sombong? Beda dengan sombong itu ada sum'ah namanya. Sum'ah itu minta puji. Ada ujub itu memuji diri sendiri. Rasanya aja bukan ada akun sekolahan kacau gitu ya. Cuma ada aja. Nah itu adanya ujub kali. Dia merasa dirinya itu lebih daripada orang lain. Itu bagian dari kemusyrikan yang tersembunyi. Seakan-akan yang ada itu ini itu di sekolah punya ada dia, tetap sekolah berjalan lah. Dikiranya punya ada dia kacau sama sekali, hancur sekolah kan dia tetap berjalan. Cuma mungkin berkurang aja lah. Tapi harus kita sadar kita ini milik Allah kita. Dan kita ini hidup di dunia untuk mengabdi, untuk mendapatkan kebaikan dunia sehingga kita selamat di akhirat. Supaya kita bulik ya, karena kita lihat pada dasarnya diciptakan di dalam surga, diri kita itu bulik berarti sampai di dalam surga. Orang boleh nyaman bulik. Karena Nabi Adam itu diciptakan di dalam surga. Jadi kalau kita bulik berarti masuk surga. Kalau tak ada neraka berarti sesat kita mah. Nah, sesat berarti. Ya, kita kembali. Jadi intinya bukan yang pertama syirik yang menghancurkan keimanan itu syirik yang nyata, menyembah selain kepada Allah. Kemudian kita mengambil pertolongan selain kepada Allah dengan jimat dan sebagainya. Jangan percaya gitu. Percaya aja kepada Allah ya. Baca aja biar namanya ada biar payung Rasul. Laqad ja'akum itu sekali baca main Taurat 7 kali, insyaallah kita selamat dari segala mara bahaya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sekali. Fa in tawallaw wa qul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Kalau orang membaca wiridan Abdul sama mudah buat itulah. Itu kalau dibaca payung Rasul itu orang tidak akan mendapatkan bahaya. Ujar almarhum yani orang itu tidak akan mati kecuali hilang kesadaran. Artinya ketika dia mati hilang kesadaran. Almarhum guru itu sih hilang kesadaran sendiri. 2 hari ke 3 hari baru sih meninggal dunia. Jadi kalau tak baca aja itu biar kali dapat bahaya. Rasul itu berpuluh kali berperang di muka sini. Ada pernah luka sini.
Nah ini di belakangan ada luka wajar, jadi di muka sini kan dia pernah luka sih. Dan ketika sidin luka, itu bukan kulit sidin yang luka, itu perut itu sidin panah tumbak itu sidin singkirkan kulitnya. Ketika beliau tak lepet banyaknya senjata, lalu ada nama hantaman muasidin itu menurut riwayat itu tumbak pejok tumbak itu sempat digigit sidin. Anak muasidin patah gigi sidin, tahun berin sidin, awas sidin tidak luka. Tumbak itu tidak melukai awas. Cuma karena deresnya tumbak itu menghantam, gigi sidin patah. Itu artinya waktu tak kali itu lihat sidin itu diikut sidin rupanya ujung tumbak. Ada orang lagi sini menyanggakan banyaknya panah karena itu hujan panah. Ujar Rasulullah buat sahabat, ini buat pian gerak, buat pemanah. Jangan turun pada gunung, kami di mukanya ada musuh. Bila musuh dapat bantuan, panah. Jar, pas merawat itu pian lalu turunan karena manang sudah di bawahnya. Bukaan musuh turunan, bakulilik Khalid bin Walid naik ke atas gunung, hujan panah. 70 yang meninggal mati syahid, yang lain banyak yang luka-luka. Dan Rasul waktu itu dikelilingi oleh musuh Sidin, hampir dikatakan meninggal sih. Nah, situ tahun bening, musuh menyangka mati Sidin Rasul. Tumbak itu menghantam badan Sidin, tahu Sidin tahun bening. Nah mati ini musuh, kuciakan musuh. Nabi Muhammad sudah mati di orangnya. Mana kita beritain? Rasul bangun, waktu itu datang sahabat. Ya Rasul sini begini, sini. Hilanglah waktu itu Rasulullah. Ada menit hilang Rasulullah. Jangan musuh. Nabi Muhammad sudah mati. Sayyidina Umar berkutiak. Nabi kami masih hidup. Jangan ya Rasul, berdiam. Sahabat sudah buka namanya. Nang dihikir Rasul itu ada nama lihat musuh. Padahal di muka musuh. Nah itu Rasulullah. Jadi berbaca lakat ya aku Rasulullah min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Itu sekali Pak Inna Allah tiga kali. Di dalam Islam itu banyak bacaan-bacaan biar cukup itu Allah Ta'ala membantu kita. Cukup sudah. Ada perlu bantuan yang lain. Nabi Ibrahim pernah ditanya oleh malaikat. Dia malaikat Jibril, aku bantu kah? Hadirin punya Nabi Ibrahim. Aku bersama orang tuannya. Maka dia Tuhan, wahai api jadilah dingin. Nah, jadi kita intinya kita selalu bergantung dengan Allah Ta'ala aja. Insya Allah boy, kalau kita hati yakin lawan Tuhan, selalu bertawakal lawan Tuhan, setiap doyan kita tuh digantungkan lawan Tuhan. Jadi kalau berhasil kita support, kalau berhasil kita kada sadar. Karena Tuhan yang menentukan belum waktunya. Kita hanya berusaha. Nah ini pertanyaannya. Ada lagi yang pertanyaan? Nanti jadi pulang. Ini ada pertanyaan dari siswa 10-2 Anda Saidi. Mohon maaf harus sampai. Apa hukumnya berpacaran di bulan Ramadan tetapi mengajak hal-hal yang baik seperti terawih bersama, berangkat ke masjid bersama? Terima kasih. Sebenarnya pertanyaan ini nanti dari masalah Islam lah. Oke, tapi ada Bapak belum jawab kan. Pertanyaan ini berhubungan dengan masalah hukum Islam. Pertanyaan ini berkaitan dengan syariat. Kalau kita belajar tentang hakikat dunia atau baik, boleh jawab dengan masalah fikih. Di dalam Islam itu kita harus ketahui sebenarnya kita ini tidak boleh bertemu tanpa ada ikatan pernikahan. Itu dilarang kita sebenarnya. Kalau ingin bertemu orang baik, harus ada orang pihak ketiga yang mengamankan. Artinya kita boleh bertemu dengan seorang wanita orang baik, ada ajalnya, ada orang baik itu dan sanatnya yang tidak memisahinya. Ada boleh kita berdua-duaan. Karena berdua-duaan itu walaupun baik itu bisa membawa, karena nafsu kita ini membawa kepada kejahatan. Inna nafsa la'amaratun bisu. Pertama mungkin tersentuh kulit. Nanti setelah tersentuh kulit kita ingin lagi bersentuhan kulit. Pertama dari tangan, sentuhan tangan. Nanti tangan mungkin menyentuh pipi. Mungkin nanti menyentuh tubuh yang lain dan sebagainya. Itu nanti membawa kepada hal-hal yang buruk. Jadi kita usahakan, tahanlah hati. Di bulan Ramadan nih, kalau jatuh cinta nih wajar aja lah di pesantren bisa jatuh cinta lah. Dari pesantren bisa jatuh cinta lah, beginian lah. Nah, tapi kalau hanya tamuan, hanya senyuman dari jauh-jauh. Nanti kalau sampai waktunya duduk, habis pas tamat kita langsung mendengar, jadi begini lah. Jadi kita itu jangan ada
berhubungan dengan wanita tanpa ada tujuan yang pasti. Kalau ingin melamar ingin menjadikannya bini, boleh. Tapi ingat, harus kita jaga kesucian cinta itu dengan cara tanpa menyentuh wanita yang kita cintai. Jangan menyentuhnya. Karena menyentuh itu berbahaya nakal. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah. Apalagi di bulan Ramadan ini, karena kalau di bulan Ramadan siang-siang kita puasa, kalau kita siang-siang puasa berjamaah itu bisa membatalkan pahala puasa. Puasanya ada betul, pahalanya hilang. Kalau malam-malam kita berjamaah, kita takutnya nanti kalau kita kerja dosa dan sebagainya. Jadi diarahkan cukup melalui WA, nah, yang bibnya cukup melalui WA aja. Jangan melewati BTS. Nah, dan selamat BTS. Mungkin satu pertanyaan lagi lah kita, karena tadi kita mulai jam 10, ini sudah jam 11.09, kurang lebih 50 menit sedang kita di sini. Ada Rifan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan. Dia bertanya, Ustaz, apa saja amalan yang dapat memperkuat iman kita? Terima kasih. Ini pertanyaan yang penting lah. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadidu itu berbahagialah. Iman aku akan iman dikauli la ilaha illallah. Jadi kita itu oleh yang memperbarui keimanan, maka kita harus sering-sering berkata la ilaha illallah. Jadi ketika kita berkata la ilaha illallah itu kita yakinkan dalam hati kita la ilaha, tidak ada yang memperbuat di langit dan di bumi ini illallah kecuali Allah. Itu namanya tauhidul af'al. Tauhidul af'al, kita yakin setiap yang terjadi itu, yakin karena setiap yang terjadi, kalau belum terjadi jangan dulu lah. Yang terjadi itu adalah perbuatan Allah. Kalau yang belum terjadi kita sambut dulu, semua akan terjadi perbuatan Allah, itu nanti bisa menjatuhkan kita kepada kafir jindik. Nah, karena ditanya ketika di wadah kami dikatakan Allah, ayo kapan sembahyang? Kamu sih tidak tahu nah menggerakkan siapa? Punya Tuhan Maha Esa sembahyang sini kamu sembahyang lain. Itu kafir jindik bisa. Kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang belum terjadi itu takdir Allah. Berusaha dulu. Setelah terjadi, itu namanya takdir Allah. Ini namanya kita berbuat arif dengan takdir Allah. Artinya kita itu menerima takdir itu sampai sudah habis usaha, kita serahkan. Selama kita mau berusaha, kita berusaha. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini berusaha hanya berserah lawan Tuhan. Itu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau orang itu berusaha tapi kan berserah lawan Tuhan, itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Seakan-akan dia bisa merubah hidup ini, padahal dia tidak bisa merubah. Takdir Allah pasti sampai. Jadi kalau Allah itu menghendaki kita berhasil, Allah berikan kekuatan kepada kita untuk berjuang sepenuh tenaga kita. Orang itu ada di Tuhan, jadi akan Tuhan orang itu orangnya berhasil dalam cita-citanya, Allah berikan dia izin kekuatan untuk berjuang. Dijadikan Tuhan sugih orang itu, maka Allah berikan kekuatannya berusaha dan usahanya berhasil. Dijadikan orang itu oleh Allah sebagai seorang pejabat, maka dia diberikan oleh Allah kekuatan sehingga dia akhirnya menjadi pejabat yang baik, yang diakui akan kebaikannya, kemudian pejabat yang sukses. Itu Allah yang membantu. Jadi semua yang terjadi itu kita yakinkan datang daripada Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang memperbuat kecuali Allah. La ilaha illallah, itu tingkatan awal. Nanti mereka akan masuk kepada tingkatan yang kedua. Itu namanya tauhidul af'al. Nanti masuk kepada tauhidus sifat. Tauhidus sifat tidak bisa dipakai kecuali orang-orang para wali. Mereka itu Sunan Kalijaga itu ketika dia mencatok batu, maka batu keluar banyak. Nabi Musa mencatok batu dengan tongkatnya, di batu itu keluar 12 mata air. Jadi kalau ada orang-orang para awali itu mereka menimbulkan karamat, itu karena kekuatan tauhid mereka itu luar biasa.
Karena Tuhan itu yang menggerakkan langit dan bumi. Salah seorang aulia Allah, saya kira begitu salah, Abu Ali, dia waktu itu kalau dari khalwatnya, di dalam gua ibadah dalam gua sini sampai hilang rasanya. Ibadah terus kita merasa lagi berapa hari, berapa malam, baru itu tahu lagi. Ketika Sidin keluar, maka tiba-tiba ada orang jatuh dari jurang, takkannya Sidin stop Sidin. Urang itu temandak, gugur ke dek, naik ke dek, tolong jangan apa kalau teman dia bukan kasih duit. Ini karena kekuatan dia, namanya Tuhan yang ada di dalam hatinya. Itu jurang sugesti itu ditambahin dengan kekuatan Tuhan. Kita ini kalau melatih sugesti itu orang-orang yang ahli hipnotis kan sampai sugesti gurih mas. Sekali dibuka tidur gurih mas. Kita tidur dari sini tidur dan orang-orang pada kuat belum sugesti kita nih. Jadi ketika kuat sini ditambahi kekuatan Tuhan. Nah itu lalu jadi kenyataan di sana. Nah itu diantara kekuatan tauhid. Banyak yang disampaikan, namun waktu tidak memungkinkan. Tata rasa sudah mengisi waktu kurang lebih 54 menit. Biasanya kita 50 menit. Yalah, banyak minta maaf, minta ridha. Insya Allah di pertemuan yang akan datang, kalau bisa Robian diberikan kekhususan waktu, malah jadi tauhid di paling ada 3 kali pertemuan, supaya tauhid sifat 20 itu sampai kepada memasukkan sifat 20 dalam kalimat la ilaha illallah, supaya kalimat la ilaha illallah terhimpun sifat 20. Nah, ulun minta waktu itu yang akan datang kemudian kawalan. Nah, ulun jadi pemateri tentang sifat 20 atau tentang tauhid khusus waktunya 3 hari. Karena jam ini kan ada kawan ya. Mereka ada sekali bertamu 2 jam, 3 hari, 6 jam. Supaya kita tuh jujur-jujur ada tanya jawab, diskusi, kemudian masuklah kepada hal-hal yang penting dalam ajaran sifat 20. Karena ini adalah dasar agama. Banyak-banyak yang perlu dibicarakan. Namun waktu tentunya terbatas lah. Belum banyak-banyak minta maaf. Karena waktu yang tidak mengizinkan, maka kita sampai di sini dulu. Banyak-banyak minta maaf, minta ridha. Dari taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.